Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita itu masih bisa berkumpul kembali di tengah keadaan negeri ini yang kotor, yang koruptornya merajalela. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama awak media yang saya hormati, hari ini kami selaku pelaris camp akan membahas perasaan. Apa itu rasanya? Apa itu rasa? Itu sesuatu yang diungkapkan menurut nafsu. Itu kata-kata yang biasa diucapkan selama kita menikmati, selama kita mengecap. Sekarang, apa itu kalau saya plenokan, garam itu rasanya asin, gula manis. Tapi kalau teh tawar itu rasanya tawar, tawar. Kok tawar sih? Kalau teh tawar rasanya apa? Rasanya kok nggak ada rasa. Kalau kopi itu rasanya pahit, ya. Kalau kopi. Kalau teh tawar itu rasanya serasa air putih. Jadi bisa bisa jadi rasanya biasa aja. Kalau cabe itu pedes. Ada nggak cabe itu rasanya biasa aja? Rasanya manis? Nggak ada. Pasti pedes. Sedangkan perasaan itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sekarang kita akan bahas perasaan di awal kita mencoba
perasaan di awal kita mencoba hingga akhir kita mencoba, sekali lagi ya, perasaan di awal kita mencoba hingga selesai mencoba itu rasanya beda-beda, terutama dari yang rasanya tidak tahu menjadi tahu. Contohnya adalah waktu itu kan skripsi itu sulit sekali disusun. Tapi kalau disertai kemauan, pasti bakalan dipermudah penyusunan itu. Jangan kayak masa lalu, jangan kayak masa lalu aku. Waktu itu fisika, kimia, biologi susah. Ini bukannya dipelajari, malah dilarikan ke lawan jenis. Bukannya punya kemauan, malah larinya ke lawan jenis. Emangnya lawan jenis itu Tuhan. Tapi kalau waktu itu kamu rasanya sulit untuk dipelajari, doa kepada Allah biar dimudahkan dalam hal biar dimudahkan untuk melakukan itu. Lalu contoh yang kedua, ini memang pahit di awal, tapi kalau dicoba perlahan-lahan, ini lama-kelamaan bukan pahit lagi, tapi lama-kelamaan pasti nikmat. Sekali lagi ya, aku kan waktu itu bikin kapal api, terus pas aku nyoba itu rasanya pahit, tapi kalau diterusin perlahan-lahan pasti bakalan nikmat. Dan ini nggak bakal bikin sakit perut. Tapi kalau dicobain terus-menerus, ntar pasti bakalan lama-kelamaan pasti bakalan habis kok. Awalnya aku nggak suka. Lama-kelamaan
jadi suka. Kayak waktu itu puasa, coba tahan dari subuh hingga maghrib. Kerasa nggak laparnya itu? Tahan aja dulu. Ntar kalau ntar nyampe maghrib, kerasa nggak ya kalau nahan lapar haus? Tapi kalau berbuat maksiat, nggak dapat pahala. Dapatnya lapar dan haus doang. Coba dari dulu kita itu nahan lapar haus dari subuh. Tapi tiba di tiba waktu maghrib, ak- tiba waktu maghrib, kalian baru nyantap. Sekali ya, coba bayangin kalian itu nahan lapar haus dari subuh. Lalu ketika maghrib, kalian baru saja menyantap. Lama-kelamaan bakalan kenyang. Walaupun air putih atau teh. Tapi abis itu, sholat maghrib dulu. Itu boleh makan makanan ringan sebelum sholat maghrib. Tapi makan makanan berat setelah sholat maghrib. Bayangin nahan lapar, nahan haus di siang hari. Tapi kalau azan maghrib, dia baru nyantap. Pas nyoba, kok cepet kenyang. Walaupun air putih atau teh. Itu yang pahit. Tapi kalau manis di awal, janji manis itu kan godaan planennya. Apa sih godaan setan itu? Janji manis, peluang untuk dapat harta. Buka surat Al-Baqarah ayat 212. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Maksudnya apa? Ini awal kita bermaksiat itu rasanya indah. Di awal kalian bermaksiat itu dijadikan indah, indah di awal. Tapi padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat.
Apa hari kiamat? Ini hari akhir. Akhirat lah. Oh, di akhirat, oh yang bertakwa itu lebih mulia. Tapi kalau di dunia itu, orang-orang yang orang-orang yang biasa aja itu dijadikan indah. Orang-orang kafir itu lebih mulia kalau di dunia. Tapi dunia itu tempat kita diuji. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Terus cara keluarnya gimana? Ya amal, amal, amal. Sedangkan dunia itu surga bagi orang-orang kafir. Berarti orang-orang kafir itu lebih mulia dong kalau di dunia. Tapi orang yang beriman itu lebih mulia di akhirat. Apalagi di akhirat kan inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan di sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia itu yang paling mulia itu adalah yang paling banyak hartanya. Kan gila. Terus yang paling banyak pasangan-pasangannya, yang paling banyak apa tuh namanya? Itulah. Jadi kan di awal kalian bermaksiat itu kan di awalnya indah, tapi lama-kelamaan jadi bosan. Awalnya aku suka, awalnya aku suka main Wisdom, tapi gara-gara kehilangan HP, aku jadi bosan main Wisdom lagi. Padahal kan udah capek-capek nempuh level lebih dari 3.000. Kalau HP-nya kecuri, ya ya aku jadi bosen main ini lagi. Tapi kalau di akhirat, aku yang main aja tapi kalau di akhirat, si A yang main game itu rasanya kekal, tahan lama kalau main game di akhirat itu atau main apalah di akhirat mah dia tahan lama. Tapi kalau di dunia kan sementara, planning nggak? Mata'un qalilun wa mal hayatud dunya illa qalilun. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah sementara. Awalnya aku suka, tapi lama kelamaan aku jadi bosen. Misalkan aku tuh main game penghasil uang. Awalnya gimana? Awalnya di awal, menurut yang awal, dia itu bisa ngasilin uang, tapi dia ngasih syarat untuk bisa ngasih uang ke pemainnya. Ya udah, aku langsung aja main itu. Eh, kalau udah capek-capek menuhin syarat, udah capek-capek nonton iklan, ntar giliran withdraw, giliran narik, ya nggak bisa narik. Giliran narik, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bandarnya itu
Bandarnya itu cuman ngomong doang. Bandarnya itu ngomong bahwa dia bakalan ngasih uang ke pemainnya, pemain aplikasi itu. Sekali lagi ya, di game penghasil uang itu, bandar bandar game penghasil uang itu berkata, nanti saya akan memberikan uang kepada setiap pemain yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan. Nah, udah capek-capek nonton iklan, capek-capek nempuh level, capek-capek nempuh ini itu, ntar giliran narik, nggak bisa. Tapi giliran yang raja-raja itu bisa. Karena bandarnya itu cuman ngomong doang. Kalau ngomong doang, ya di awal doang. Lainnya enggak. Itu janji-janji yang nggak masuk akal. Janji setan itu tipuan belaka. Suratun Nisa ayat 122 kayaknya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan awangan-angan kosong pada mereka. Syaitan itu syaitan itu maksudnya bandar, bandar penghasil uang. Itu memberikan janji-janji kepada pemainnya dan membangkitkan, yaitu memberikan syarat yang tidak masuk akal kepada pemain itu. Membangkitkan angan-angan kosong itu sama dengan memberikan syarat yang tidak masuk akal. Membangkitkan, memberikan syarat yang tidak masuk akal. Ya udah, gimana rasanya kalau nonton iklan selama 200 kali dalam sehari? Ya capek. Capek lah kalau nonton iklan. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Berarti setan pengen nguntung yang lebih daripada pengikutnya. Awalnya kan pengikutnya pengen dapat untung. Setan juga pengen. Berarti setan pengennya yang lebih itu daripada pengikutnya. Terus pengikutnya itu ngutuk setan. Dasar orang-orang terkutuk, katanya. Begitulah janji setan itu. Demikian pula dengan janji manis. Ntar terutama untuk perempuan yang masih belum nikah, perempuan yang belum menikah, jangan tergiur sama janji manis lelaki yang bukan mahram. Karena janji manis lawan jenis itu sama dengan janjinya syaitan. Itu tidak lain hanyalah tipuan belaka.
Karena pada dasarnya pacaran itu beda dengan nikah. Maksudnya sebelum nikah itu beda dengan setelah nikah. Awal ada pacaran sebelum nikah atau pacaran sebelum menikah itu menurut syaitan itu rasanya indah. Tapi setelah nikah itu menurut Allah rasanya indah pula. Jadi syaitan itu lawannya Allah. Sebelum nikah beda dengan setelah nikah. Karena rizki, jodoh, kematian itu takdir Allah. Dan seharusnya itu dijemput bukan berarti pacaran. Dijemput dengan perbaiki diri dulu. Habis itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa sama usaha untuk memperbaiki diri. Karena menikah itu berarti menunaikan setengah agama. Jadi jadi sebelum nikah itu perbaiki dulu yang merupakan penunaian setengah agama. Setengah agama sebelum nikah dan setengah agama setelah nikah. Jadi jadi berbuat baiklah kepada diri sendiri yang setengah agama untuk diri sendiri dan setengah agama untuk bersama pasangan. Jadi planai lapornya setengah agama untuk diri sendiri dan setengah agama untuk keluarganya. Itu pasangannya maupun anaknya, keturunannya. Jadi kita harus berjuang diri sendiri dulu yang setengah agama, lalu dilanjutkan dengan berjuang bersama pasangan. Karena pada dasarnya orang yang baik pasti tidak pernah mengajak lawan jenisnya untuk berzina. Walaupun ngingetin sholat, walaupun ngingetin sahur, ngingetin taraweh, itu tetap aja ngajak lawan jenisnya untuk berzina. Karena itu pacaran syar'i itu aku analogikan dengan gerbang logika nih. Pacaran dikali syar'i sama dengan yang pacaran itu haram sama dengan nol, halal sama dengan satu. Pacaran syar'i itu pacaran dikali syar'i sama dengan nol dikali satu. Berapa hasilnya? Ya tetap aja nol. Haram dikali halal tetap aja haram. Atau yang haram itu dibungkus dengan yang halal itu tetap saja haram. Sama halnya dengan makan daging babi sambil mengucap bismillah. Kayak Lina Mukherjee.
Katanya babi haram, tapi kenapa pendekatan zinanya yang halal apa tuh apa tuh, Nus? Sekali lagi ya. Katanya babi haram, tapi kenapa pendekatan zinanya yang gak halal apa tuh, energi Uranus? Katanya babi haram. Kenapa nggak sekalian aja tuh pendekatan zina yang haram? Tapi kan kalau makan babi kan enak. Enak apanya? Jadi intinya lelaki yang baik pasti tidak pernah mengajak perempuannya untuk berzina, walaupun dibungkus dengan hal-hal Islami, tetap saja haram. Kalau kalau benar-benar cinta sama lawan jenis, seharusnya tuh seharusnya lawan jenis tersebut itu dijaga, bukan dipacari atau enggak cintanya itu dipendem dalam doa. Ya Allah, aku cinta sama dia. Bisakah aku, bisakah aku dapat, bisakah engkau memberikan waktu dan tempat untuk supaya aku bisa melampiaskan cinta yang yang berasal darimu ya Allah. Itu planennya. Tapi setelah akad nikah, kalian baru boleh melampiaskan cinta itu. Demikian pula dengan setelah setelah maghrib tiba, barulah untuk berbuka. Ibarat kata, ibarat nih si A itu ngasih kado ke si B, tapi dibukanya pas hari ulang tahunnya si B. Nah, kalau tiba-tiba si B itu membuka kadonya sebelum hari H tersebut, maka si A itu bakalan apa? Bakalan pledok. Demikian pula dengan Allah menjadikan aku tuh cinta sama yang lain. Tapi dengan syarat, cintanya itu dilampiaskan harus tepat waktu. Kalau dilampiaskan tidak tepat waktu, nanti Allah tuh bukan kecewa sama aku. Sama makanya Allah itu memberikan teguran atau hukuman melalui penyakit yang ditimpa kepadaku biar lebih supaya aku tuh planennya pantras. Tapi kalau dia dilampiaskan sembarangan, Allah bakalan kecewa sama yang planet-planetnya hitameran. Lalu Allah itu memberikan luka, memberikan duka, memberikan luka pada memberikan luka melalui lawan jenisnya supaya dia itu putus atau kalau sampai nikah bisa atau kalau sampai nikah bisa jadi setan itu memisahkan keduanya sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 102. Karena pacaran itu bagian dari ilmu sihir.
Ilmu barat juga ilmu sihir. Ini kan ujian. Jangan kafir loh. Saya pernah membaca sebuah Plan the Perjanjian Sunrise. Pacaran ialah cara melampiaskan cinta, kata seseorang yang kalah oleh nafsunya. Bagaimana jikalau seseorang ditakdirkan Allah untuk menikah dengan yang lain, bukan pasangan yang dulu dia lampiaskan nafsunya. Dahulu seseorang memikirkan enak atau tidak enak. Maka setelah nikah, seseorang tidak dapat merasakan lagi, tapi merasakan pahitnya rumah tangga. Makanya seseorang mencari cara untuk keluar darinya demi mencari kenyamanan. Perselingkuhan itu caranya, salah satu caranya. Lagian, nih nikah itu hanya sekedar ikut tren. Al-Ba'al al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu punya pengetahuan sedikit pun. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungan jawabnya. Jadi ikut ikut ESA itu karena kalau hanya sekedar coba-coba, nanti lama kelamaan bakalan bosan. Tapi narkoba, miras, kalau hanya sekedar coba-coba, lama kelamaan bisa candu. Ini aku dulunya aku coba-coba ikut ESA. Awalnya aku coba-coba ESA. Nah, lama kelamaan aku jadi paham apa itu Islam rasional. Lama kelamaan aku juga paham sebenarnya aku tuh untuk apa sih aku diciptakan oleh Allah? Kan gila. Jadi kenapa mereka nikah? Karena mereka iri. Iri apanya? Yang penting kan gua udah bikin sastra. Saat orang berpacaran sedang saya sendiri. Saya sempat cemburu atau saya sempat iri. Saya ingin seperti apa yang mereka nikmati. Tujuannya memenuhi apa yang kuhendaki. Ini saat seseorang menikah. Yang udah nikah siapa aja yang udah nikah? Apa tuh namanya? Saddam. Kemudian itu Saddam. eh Civitas SMA. Angkatan 221. Terus Alfi. Kating. Stikom CKI. Terus Khairul Huda. Habis itu Syakila Syaila. Bagaimana perasaan aku kalau mereka udah pada nikah?
Ya sikapnya aku harus belajar dari aku harus aku harus perbaiki dulu. Ini kalau seseorang mengucapkan semoga samawa, semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi tujuan nikahnya itu supaya sakinah, mawaddah, warohmah. Beda dengan pacaran. Terus gimana kalau mereka udah pada nikah? Menurut aku tuh aku nggak perlu iri lah. Aku harus perbaiki diri aku dulu. Karena menikah itu kan ibadah terpanjang. Masa memulai ibadah itu dengan yang dosa dan lama-kelamaan ibadahnya nggak sungguh-sungguh. Yang terpanjang itu nikah, rumah tangganya nggak sungguh-sungguh. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang nggak betah di rumah itu. Jadi kalau ada yang menikah hanya sekedar pengen saja, maka habis manis sepah dibuang. Karena hanya sekedar pengen doang. Nanti kalau udah cukup, diapain tuh istrinya? Ya, dibuang aja tuh istrinya. Padahal kan nikah itu kan ibadah terpanjang. Habis nikah itu bikin rencana untuk bikin generasi yang soleh. Bukannya bukannya dunia milik berdua aja, tapi dunia itu milik milik Allah. Allah keduanya, terus sama keturunannya. Intinya kalau menikah hanya karena iri dengki, nanti yang ada malah berantem di tengah jalan. Bukannya dampingin laujinnya itu ke surga, eh malah berakhir di situ aja. Tapi tapi kalau tugas suami itu kerja dari luar, tugas istri itu dari rumah, terus melahirkan anak. Kalau seandainya anak-anak itu melihat keduanya, kalau seandainya anak-anak itu melihat keduanya sedang bercinta-cintaan, maksudnya gimana ya? Kalau anaknya itu melihat keduanya, itu itu anak tersebut itu merasa iri demi melampiaskan keirian itu, anak tersebut malah apa? Anak tersebut itu malah apa? Malah pacare, PDKT dulu, habis itu beri janji manis ke dia. Intinya plan itu begitu latar belakang itu kenapa anaknya itu pacaran. Karena dia lihat kedua orang tua dengan penuh karena dia iri, dia pengen melampiaskan begitu aja dengan cara
pacaran, cium-ciuman, dan kemudian itu, ini rencana saya nih. Gue spill nih rencana gue. September, September nanti, gue udah mulai kerja. Tapi sebelum nikah, gue malah diuji penahanan pandangan. Gile, tahan pandang dulu. Tapi mudah-mudahan mereka bisa mendoakan saya untuk bisa istiqomah. Ini saya manusia biasa, tapi saya sama-sama belajar. Demikianlah apa yang saya sampaikan kepada para awak media. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka semuanya, terutama untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang awam, segeralah untuk bertaubat selagi masih ada waktu. Jangan ditunda-tunda ya taubatnya, karena kita nggak bakalan tahu kapan kita meninggal. Boleh jadi besok kita meninggal, atau mungkin hari ini, nanti, atau besok, atau beberapa planet Manuracat. Dah, demikian saja. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada perkataanku yang kurang berkenan. Sebelum sebelum saya tutup, saya akan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.